Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia. Lagi pada ngapain nih? Lagi diskusi kelompok nih Tentang apa? hak asasi manusia. Saya di sini ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian hak asasi manusia dan tujuan fungsi dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai aspek dan juga bawaan dari sejak lahir. Hak asasi manusia ini bersifat universal di mana berlaku bagi semua orang berbagai dalam ras, suku, etnik, budaya, dan kedudukan. Contoh dari hak asasi manusia yaitu hak dalam memilih, hak dalam berpendapat, dan hak untuk hidup. Tujuan utama hak asasi manusia adalah memastikan seorang manusia dalam mengembangkan dan kualitas seorang manusia seperti akal, kecerdasan, dan hati nuraninya serta memuaskan dalam kebutuhan spiritual dan lainnya. Adapun tujuan hak asasi manusia diantaranya yang pertama menumbuhkan semangat dan saling menghargai antara manusia, yang kedua melindungi hak manusia, yang ketiga melindungi manusia dari kekerasan dan sewenang-wenangan. Dan fungsi hak asasi manusia adalah menegakkan keadilan dan kebebasan alamiah dalam menjalani kehidupan. Hak asasi manusia atau yang biasa disebut sebagai HAM. Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada masa sebelum kemerdekaan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini 40 tahun sebelum Indonesia merdeka. Informasi ini diperoleh dari tulisan-tulisan Raden Ajeng Kartini dalam bentuk surat yang berisi tentang pemikiran pentingnya penegakan HAM di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia pasca kemerdekaan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama pada masa Orde Lama, kedua pada masa Orde Baru, dan ketiga pada masa Reformasi. Lalu, bagaimana sejarah hak asasi manusia di Indonesia pasca kemerdekaan? Sejarah hak asasi manusia pada masa Orde Lama dilakukan pada saat sidang BPUPKI, di mana dua tokoh, Muhammad Yamin dan Muhammad Sukiman, membela hak asasi manusia agar masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, hak asasi manusia di Indonesia dianggap sebagai pemikiran ala Barat yang penegakannya perlu dibatasi. Akibatnya pada tahun 1993, Komnas Hak Asasi Manusia kinerjanya tidak bisa bekerja dengan baik karena adanya pengaruh dari politik. Pada masa reformasi, hak asasi manusia di Indonesia mulai digalakan. Ini bisa dilihat dari dokumen-dokumen hak asasi manusia yang berisi tentang penyempurnaan dokumen yang sudah lama. Perkembangan HAM di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama perkembangan sebelum kemerdekaan, yang kedua perkembangan setelah kemerdekaan, yang ketiga perkembangan Orde Lama, yang keempat perkembangan Orde Baru, dan yang kelima perkembangan pada masa era reformasi. Pada masa sebelum kemerdekaan, perkembangan HAM ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunitas Indonesia atau PKI, Indeks Partil atau IP, dan juga Partai Nasional Indonesia. Dengan munculnya berbagai organisasi-organisasi yang berbeda, muncullah berbagai suara HAM. Munculnya organisasi-organisasi yang berbeda, muncullah beberapa suara tentang HAM yang menjadikan perdebatan di antara mereka. Pada masa Orde Lama, sistem politik di Indonesia menjadi penurunan karena adanya liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM di Indonesia terpengaruh. Pada era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang sangat pesat. Buktinya adalah
BAP MPR nomor 17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia didefinisikan sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahinya dan wajib dihormati, junjung tinggi dan dilindungi oleh setiap negara, hukum pemerintah, dan setiap orang. Di Indonesia terdapat dua jenis pelanggaran HAM. Yang pertama pelanggaran HAM ringan dan yang kedua pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak sampai melukai keselamatan jiwa namun tetap harus dilindungi karena merugikan bagi setiap individu. Salah satu contoh pelanggaran HAM ringan adalah melakukan penganiayaan. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang bersifat merugikan dan tidak dapat kembali ke keadaan seperti semula. Salah satu contoh pelanggaran HAM berat adalah melakukan pembunuhan. Pengadilan HAM adalah lembaga hukum yang bertugas untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa disebut HAM. Biasanya, pengadilan HAM berfungsi sebagai forum untuk mengadili individu dan entitas yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Adapun contoh-contoh pelanggaran berat yang berada di Indonesia, yang pertama pemusnahan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, yang keempat penyiksaan, yang kelima perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara paksa. Sangat unik tari Jaipong. Cakep. Tari berasal dari Pulau Jawa. Cakep. Hak asasi manusia harus ditegaskan. Cakep. Semua berhak atas manusia. Cakep. Sekian video dari kami. Selamat menonton dan semoga mengerti. Silahkan subscribe YouTube ini. Jangan lupa like and share.